Pelajaran pertama kita kali ini yakni membahas mengenai struktur kalimat, teman-teman. Nah, biasanya itu akan terjadi atau banyak sekali, ini dari pengalaman aku sendiri ya, itu banyak sekali murid aku yang kayak juga kebingungan gitu, manakah yang subjek, terus ciri-cirinya bagaimana, kemudian bagaimanakah predikat, kemudian objek maupun pelengkap, dan yang terakhir keterangan. Nah, semua atau yakni 4 tadi itu, atau 5 mungkin ya, 5 itu memiliki masing-masing kriterianya sendiri gitu, karena tidak bisa disamakan kriterianya gitu. Oke, saya akan bentar. Saya akan mencoba untuk menuliskan dulu ya teman-teman, mengenai bagaimana sifat-sifat masing-masing struktur dari kalimat tersebut. Oke, yang pertama adalah sifatnya subjek. Nah, subjek ini biasanya dia merujuk pada siapa yang melakukan pekerjaan tersebut, begitu. Nah, subjek itu biasanya selalu di depan, karena memang orang yang mengerjakan itu biasanya akan selalu di depan dulu, biar jelas gitu loh siapanya, seperti itu. Nah, perlu diketahui teman-teman, subjek ini biasanya tidak dalam satu kata, tapi subjek bisa berbagai kata, beberapa kata. Contohnya seperti ini. Siswa memakai baju merah. Coba bandingkan dengan yang kedua, teman-teman. Siswa yang memakai baju merah. Nah, kalau sekilas ini terlihat sama gitu ya, tapi sebenarnya ini sangat-sangatlah berbeda. Nah, kalau yang pertama subjeknya itu cuma siswa doang, teman-teman. Tapi yang kedua ini subjeknya ya semuanya, siswa yang memakai baju merah. Ini semuanya cuma jadi satu subjek. Nah, kenapa Kak kok bisa hal ini terjadi gitu? Alasannya adalah karena penggunaan yang. Jadi teman-teman, yang itu mengikuti depannya. Struktur setelah yang itu mengikuti depannya. Artinya, yang depan ini kan dia jadi subjek toh. Nah, yang belakang ini dia juga akan ikut subjek. Jadi kayak pelengkap dari subjek itu, seperti itu, atau keterangan atas subjek itu, maksudnya demikian. Akan berbeda dengan yang atasnya, teman-teman. Yang ini itu berbeda sekali karena di sini siswa aja itu subjek, memakai ini bentuk kata kerja, maka dia akan jadi predikat. Baru baju merah itu akan menjadi objek. Nah, sekarang untuk subjek aman ya teman-teman. Kita akan berlanjut pada predikat. Predikat itu istilah kerennya, tapi istilah sederhananya itu adalah kata kerja. Pokoknya struktur yang memiliki kata kerja itu disebut sebagai predikat, seperti itu. Sama kayak yang sebelumnya ya, memakai ini kan dia kata kerja. Kita bisa mengetahuinya dari mana? Biasanya dia memakai imbuhan ter, ber, kemudian di, apa lagi? Nah, atau bahkan kata itu sendiri, misal makan gitu ya, kan itu kan kata sendiri gitu. Nah, itu juga termasuk dalam predikat. Selanjutnya, apa bedanya objek dengan pelengkap? Objek itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh predikat. Jadi kalau ada predikat tanpa objek, predikatnya kurang gitu. Nah, sedangkan kalau pelengkap itu bisa digantikan, alias kalau misal pelengkapnya hilang itu masih nggak apa-apa, seperti itu. Nah, oke. Tapi itu kan agak rancu ya untuk niteni alias untuk memberi tanda gitu. Itu agak sulit gitu. Cara sederhananya adalah kalau dia objek, ciri-cirinya ya teman-teman, maka predikatnya itu pasti imbuhan me. Tapi kalau pelengkap itu predikat selain me.
Oke, contohnya Dewi makan soto. Bedakan dengan Dewi memakan soto. Oke, kalau yang pertama teman-teman, ini kan subjek toh, Dewi ini subjek jelas. Nah, makan ini predikat nih, memakan juga predikat, tapi soto antara yang atas dengan yang bawah ini berbeda fungsinya. Oke, yang soto pertama ini kita lihat ya, predikatnya itu kan makan langsung kan, dia nggak pakai imbuhan me, kan enggak. Berarti soto di sini sebagai pelengkap. Sedangkan soto yang bawah ini sebagai objek. Kenapa? Karena logikanya gini teman-teman. Objek dengan subjek ya. Kenapa sih? Dan apa yang membedakan objek dengan pelengkap juga gitu ya? Karena objek itu nanti pasti dia bisa dibalik jadi bentuk pasif. Contohnya kayak yang sini, soto dimakan. Jadi yang ini diganti di. Soto dimakan oleh Dewi. Nah, itu pantas atau benar. Nah, sedangkan kalau yang pertama ini teman-teman, coba soto makan Dewi. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi semoga memahami apa perbedaan mendasar dari objek dan juga pelengkap. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima yakni keterangan. Nah, keterangan ini lebih mudah lagi nih. Karena keterangan di situ biasanya dia akan berada di, kalau nggak di awal, tengah, juga akhir. Karena memang sifatnya keterangan itu bisa berpindah. Oke, maksudnya bisa berpindah seperti apa, Kak? Oke, contohnya seperti ini. Pagi hari saya memakan soto. Oke, pagi hari itu termasuk dalam keterangan. Nah, kalau untuk membuktikan dia keterangan atau enggak, tinggal kalian gini kan. Saya pagi hari memakan soto. Atau gini, saya memakan soto pagi hari. Nah, lihat ini bedanya ya teman-teman. Nah, pagi harinya bisa taruh di depan sendiri nih. Oke, bisa juga taruh di tengah, bisa juga taruh di belakang. Maka ini ciri-ciri daripada keterangan. Nah, ciri-ciri yang kedua dari keterangan juga yang pertama, dia biasanya menjelaskan tempat. Atau kalau nggak gitu waktu, kalau nggak gitu cara, biasanya kayak gitu. Oke, semoga aman ya ini. Oke, kalau aman coba kita latihan langsung nih teman-teman. Langsung ada teksnya, ada kalimatnya, mari kita bedah. Manakah yang termasuk subjek, predikat, objek maupun pelengkap dan juga keterangan. Gitu ya. Oke, yang pertama, program makanan gratis yang diatur dalam sistem distribusi gandum. Oke, teman-teman lihat di sini ada kata yang. Berarti yang kalimat setelahnya itu mengikuti kalimat atau struktur depannya. Gitu ya. Oke. Di sini program makanan gratis ini jadi satu, tapi karena ada yang maka ini semua jadi satu teman-teman. Jadi subjeknya sepanjang ini, maka jangan terlalu terpatok kalau subjek itu pasti satu kata. Enggak, jawabannya enggak besar. Oh, kok enggak besar? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman, karena subjek itu bisa sepanjang ini. Oke, ini ada kata kunci kedua teman-teman. Merupakan itu termasuk dalam predikat. Karena kayak pokoknya merupakan, kemudian adalah,
Nah, itu masuk ke dalam predikat juga gitu. Karena dia menjelaskan sesuatu. Nah, dia fungsinya sebagai predikat. Baru karena di sini kan merupakan itu kan kata kerja yang imbuhan tanpa me, gitu kan. Nah, Mbak, lah ini Kak, ini kan me kan juga merupakan kan ada me-nya gitu, tapi merupakan ini bukan dari kata dasar rupa gitu, melainkan merupakan itu sendiri berarti pengertian. Maka ini setelahnya ini pasti adalah pelengkap, bukan objek. Oke. Nah, ini ada kata dari Kekaisaran Romawi, pasti dia keterangan. Oke, kita buktikan ya, apakah ini bisa dibalik? Biasanya itu gini teman-teman, kalau dia pelengkap, dia nggak bisa dibalik, alias nggak bisa jadi kalimat pasif, itu nggak bisa biasanya. Oke, contohnya ya, salah satu kebijakan paling terkenal merupakan program makanan bergizi gratis. Nah, itu kan juga kurang tepat. Oke. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar saja ya teman-teman. Nah, ini ada lagi kebijakan ini. Nah, ini subjek teman-teman. Oke, dalam bahasa Latin. Nah, ini sebagai keterangan. Ingat tadi ciri-cirinya keterangan kan ada 3 nih, ya. Dia bisa menjelaskan tempat, waktu maupun cara. Dalam bahasa Latin ini salah satu bentuk cara. Maka dalam bahasa Latin disebut sebagai keterangan. Dikenal ini sebagai predikat, teman-teman. Oke, karena dia dikenalnya itu pakai di kan. Selainnya me kan berarti setelahnya pasti adalah pelengkap. Dan dimulai ini juga predikat kedua. Ini predikat pertama. Nah, pada ini keterangan ya. Nah, ini keterangan karena menunjukkan waktu pada akhir periode Republik Romawi dan berlanjut. Ini juga predikat ketiga hingga zaman Kekaisaran Romawi. Ini pelengkap. Oke, dari sini dulu. Semoga tidak ada, atau kalau ada pertanyaan juga nggak apa-apa disampaikan. Lanjut, sistem ini, nah ini subjek. Oke, melibatkan. Oke, predikat. Ingat di sini melibatkan kan predikatnya me, maka setelahnya itu pasti dia adalah objek. Oke, finally dapat contoh objek ya teman-teman. Oke, secara teratur, karena secara itu kan menunjukkan cara ya, berarti dia masuk ke keterangan. Oke, biasanya gandum ini cuma lihat ini teman-teman, di sini kan di apa ini namanya, diapit oleh tanda koma. Artinya kalau dia diapit dengan tanda koma berarti dia merupakan bentuk keterangan, gitu ya. Oke. Kepada warga Romawi yang tinggal di kota Roma ini pelengkap. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam struktur dari keterangan gitu. Jadi dia masuknya ke pelengkap.